Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Sehat semuanya? Ya, saudara, bulan Mei adalah bulan Roh Kudus dan iman kita. Jadi tema kita di bulan Mei adalah tema Roh Kudus dan iman kita. Di sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang Holy Spirit, ya, bicara tentang Roh Kudus, ya. Di minggu ini tanggal 5 bulan Mei kita bicara tentang erat dengan Roh Kudus. Ya, melekat erat dengan Roh Kudus. Lalu di tanggal 12 atau di minggu depan kita akan bicara tentang Roh Kudus yang menumbuhkan iman. Ya, lalu kemudian nanti di bulan atau di minggu ketiga kita akan bicara tentang Pentakosta, menggelorakan karunia roh. Itu bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Ya, di situ adalah puncak di mana kita harus percaya bahwa Roh Kudus bisa dicurahkan dalam hati kita. Amin. Lalu nanti di bulan atau di minggu minggu terakhir kita akan bicara tentang Roh Kudus yang memberi kuasa. Ya, nah jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau kita erat dengan Roh Kudus hari ini. Amin. Baik, mari kita baca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ada satu kejadian, ada satu kisah yang luar biasa yang dialami oleh Paulus, ya, di mana Paulus sedang Paulus hendak melangkah ke Asia. Pada waktu itu Paulus hendak melangkah ke Asia untuk memberitakan Injil, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan Paulus itu dihadang oleh Roh Kudus, dilarang oleh Roh Kudus pergi ke sana. Padahal tujuannya baik, memberitakan Injil, tapi dilarang oleh Roh Kudus, ya. Dilarang oleh Roh Kudus, lalu Roh Kudus bilang begini, saudara-saudara, jangan pergi ke Asia, tapi pergilah ke Antioquia. Ya, saudara, padahal tujuannya bagus. Inilah yang dikatakan kadang-kadang ada dalam rencana pikiran kita itu yang sudah kita rencanakan, yang kita mau melangkah ke sana, tapi tiba-tiba Tuhan alihkan, Tuhan larang. Ya, seringkali juga kita berkata, loh, kok Tuhan larang? Ini kan tujuannya bagus. Ini pemberitaan Injil, tapi kok Tuhan larang? Nah, ini kita akan bicara tentang pentingnya erat dengan Roh Kudus. Apa hasilnya nanti? Hasil orang yang melekat, hasil orang yang erat dengan Roh Kudus itu ya seperti pengalaman Paulus ini. Kadang-kadang kita pikir yang kita lakukan itu sudah baik, ya, menurut pikiran manusia. Karena apa? Enggak, manusia yang sudah berdosa ini seringkali merasa bahwa semua yang kita perbuat itu sudah bagus, tapi belum tentu baik di hadapan Roh Kudus. Nah, yuk, kisah ini akan kita pelajari, makanya penting sekali erat dengan Roh Kudus. Yuk, Kisah Para Rasul pasal berapa tadi? 16 ayat 4 sampai 12. Kita baca bergantian, yuk. Udah dapat? Boleh juga dibantu sama multimedia supaya kita bisa bergantian membacanya. Kaum pria yang saya kasihi, ya, baik itu pemuda maupun orang tua, kita baca ayat yang genap, ya. Sekali lagi, kaum pria, shalom. Shalom. Oke, suaranya udah besar semua? Ya. Baik, Paulus menyeberang ke Makedonia. Sama-sama kita kaum pria, nanti kaum wanita, ayat yang berikutnya kita bergantian. 3, 2 ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. 5. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas.
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sama-sama dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu, dari pembacaan ini saudara simak enggak? Berapa kali mereka dihadang oleh Roh Kudus? Ada yang bisa jawab? Berapa kali? Ya, mana yang jawab 2 kali? Janganlah takut-takut. Ya, Ibu Gamal. Berapa kali? 2 kali. Ayat berapa itu? Yang pertama tadi ayat 5 ya. Ayat berapa? Ayat 6. Pertama ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus apa? Mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Jadi saya tadinya berpikir begini Bapak Ibu, kenapa sih kami orang Asia nggak layak menerima Injil? Saya pikir tadi begitu, kenapa Paulus dilarang? Ternyata Bapak Ibu setelah saya renungkan tuh luar biasa ternyata. Kenapa? Bapak Ibu bisa bayangkan, sorry Bapak Ibu bukan meremehkan Asia, bukan. Sekarang Asia itu menjadi benua yang ditakuti. Apalagi dengan adanya China dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Sampai-sampai kita orang Indonesia buat semacam pepatah ya. Apa itu? Pepatah istilahnya itu carilah ilmu sampai ke Cina katanya kan. Artinya menyatakan bahwa orang-orang China itu adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Lalu saya berpikir tadinya, kenapa sih waktu itu Tuhan melarang Paulus? Ini kan kejadian kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi sekitar tahun 64 pada waktu itu. Nah sekarang 2000 berapa nih? 2024 berarti 2000 tahun yang lalu kurang 30 tahun kira-kira begitu. Kira-kira 1970 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun yang lalu. Kejadian ini kan kenapa enggak ke Asia? Saya lalu mulai merenungkan, saya baru berpikir bahwa memang pada waktu itu negara maju adalah negara Eropa. Asia pada waktu itu belum terlalu maju. Bahkan Bapak Ibu kalau saudara pernah dengarkan kesaksian Pak Prabowo. Waktu dia katanya kuliah di Amerika, pernah orang Amerika itu bilang, your people live in tree. Di apa namanya? Sorry bahasa Inggris saya pas-pasan ya. Masyarakatmu orang Indonesia itu tinggalnya di pohon. Nah gitu ya. Diremehkan ya. Jadi orang Asia itu pada waktu itu memang punya cara berpikir, punya logika atau punya IQ lah itu yang jauh di bawah orang-orang Eropa. Jadi dulu saya berpikir bahwa kenapa mesti dilarang, kenapa enggak Asia duluan? Saya mulai membayangkan kalau misalnya Paulus itu ke Asia lalu orang Asia diselamatkan. Lalu kemudian orang Asia yang membawa Injil ke Eropa. Orang Eropa akan bilang apa? Siapa ini budak-budak kok? Nak ngomong apa? Nah, gitu kan? Saya berpikir seperti itu ya. Oh iya ternyata Allah luar biasa. Mengapa sampai ditolak? Ya karena memang pada waktu itu orang-orang Asia masih seperti orang-orang yang diremehkan. Ya. Ternyata harus pergi ke Antioquia dulu, ke Eropa dulu. Nah, baru puji Tuhan syukur kepada Bapa kita di sorga, dari Eropa lah Injil masuk kembali ke Asia. Tetapi yang jadi pertanyaan saya bukan itu, ya. Ya, yang jelas itu Tuhan lebih kepada menjelaskan kepada kita bahwa
pentingnya kita bersekutu dengan Roh Kudus supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat, ya. Kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita kerjakan. Kalau Roh Kudus erat dengan kita, itu akan terjadi. Nah, saudaraku, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ya, lalu di mana tadi yang kedua dilarang? Ayat 7 dah. Coba baca kembali 3:2 ya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkannya. Jangan ke sini. Nah, lihat Bapak Ibu. Ya, mungkin ya kalau saudara mungkin bisa lihat di peta nanti. Kalau saudara punya Alkitab gini, di belakang itu ada peta. Itu mungkin jalan pintas ke Antioquia. Paulus berpikir, kita lewat sini aja, ini lebih dekat. Ternyata waktu mereka mau tembus jalan itu, Roh Kudus, rohnya Yesus itu menolak mereka. Jangan lewat sini, lewat sana. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang saya sebut tadi, kadang-kadang dalam hidup ini ada yang sudah kita rencanakan, sudah kita buat, kita mau kerjakan. Ternyata Tuhan bilang jangan yang ini dulu, yang ini dulu. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang kita ini nggak siap. Betul nggak kira-kira? Kita nggak siap ketika apa yang kita rencanakan nggak jadi. Kita nggak siap. Dulu Bapak Ibu saya bersaksi sedikit. Kalau jemaat yang lama pasti tahu jalan kita dulu dari sebelah sini ya. Masih ingat? Dari samping itu. Dulu saya berpikir waktu ada masalah tentang jalan itu saya berpikir begini. Tuhan ini kok enggak adil. Sehingga dulu jemaat kalau punya mobil parkirnya harus di sana. Bersyukur dulu Ibu Grace. Ya itu dulu rumah mereka yang ada ruko 2. Jadi kadang-kadang jemaat parkir di arah sana. Jalan kaki ke sini. Saya berpikir selama kurang lebih 3 tahun itu Tuhan gak adil. Tuhan tuh kok gitu sih? Saya berpikir untuk pindah. Mungkin ke Jalan Budiman kah? Tapi gak punya tanah. Mau pindah kemana? Bahkan saya berpikir udahlah aku tinggalkan ini. Kami pindah ke kota Jambi aja. Saya berpikir begitu. Karena kita berpikir kok ini Tuhan, apa yang kau kerjakan ini seolah-olah membuat kami tertekan. Dan 3 tahun kurang lebih itu Bapak Ibu kita merasa bahwa Tuhan gak ada di tengah-tengah kita. Ternyata kita salah. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau kita mungkin jalan lewat sana terus. Bapak Ibu mungkin tanah yang sebelah pun tidak dapat. Atau yang lain-lain lah maksud Tuhan. Jadi saya berpikir ternyata Bapak Ibu itulah Tuhan yang dimaksud Tuhan. Ya, Tuhan nggak mau jalan kita dari sebelah sana karena mungkin terlalu kecil. Itu ukurannya hanya 1,80 meter, katakanlah 2 meter. Dulu saya berpikir kenapa? Ternyata Bapak Ibu Tuhan alihkan jalan arah kita sebelah kanan. Tujuannya apa? Supaya satu, kita jalan ke pasar pun dekat. Yang kedua, jemaat yang datang dari belakang kantor polisi pun lebih dekat. Itu sudah penghematan BBM. Kadang-kadang kan kita berpikir nggak logika gitu. Tapi 3 tahun Tuhan lakukan itu. Ini merasa sakit perasaan kita Tuhan nggak hadir. Padahal tiap hari Bapak Ibu saya doa, saya bilang Tuhan mana nih keadilanmu? Kok kami begini ya? Itu ternyata maksud Tuhan berbeda. Nah sekarang Bapak Ibu saya bergumul lagi. Ada satu yang membuat saya bergumul. Udah lama saya gumulkan gak dapat tanah di sebelah ini Bapak Ibu. Saya sampai bilang begini. Bapak Ibu tahu saya bangun 5:30 pagi. Saya lari, saya pakai sepatu, saya lari. Tapi saya sambil tuh lumpang tangan di situ. Dalam nama Yesus. Tanah ini jadi milik. Sampai sekarang gak kejawab-jawab. Ya, lalu saya tiba-tiba berpikir kalau dulu Tuhan lakukan itu, suatu saat nanti Tuhan akan kerjakan yang lebih hebat. Kalau dulu saya berpikir Tuhan seolah-olah gak adil, pikiran itu sekarang saya buang. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang penting sekali kita mengetahui apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan 2 kali. Paulus, siapa Paulus? Rasul yang luar biasa.
Dibanding Halomuan Manurung itu nggak ada apa-apanya, seujung kuku pun nggak ada. Paulus saja ditolak sama Roh Kudus. Paulus saja ditolak sama Roh Yesus sampai 2 kali. Kalau sudah 2 kali itu artinya sah bahwa hanya kedaulatan Tuhan yang berlaku di dalam dunia ini. Sah itu udah 2 kali. Tapi apakah Paulus berkata, kayak mana Tuhan ini? Aku kan mau jalan pintas. Kayak mana Tuhan ini? Aku kan mau ke Asia. Mungkin kalau Paulus bicara tentang bisnis dunia, di Asia itu hutan masih lebar. Saya masih bisa punya tanah sampai ribuan, ratusan ribu hektar. Kalau tujuan utamanya adalah harta dunia. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mau pakai Paulus bukan untuk harta dunia. Tapi Tuhan mau pakai Paulus untuk memberitakan Injil. Amin. Itu sebabnya Antioquia, Eropa. Supaya nanti orang Eropa yang dipakai Tuhan memberitakan Injil ke Asia. Dan itu betul. Ya, Tuhan memberkati Indonesia melalui siapa? Penginjil pertama yang datang ke Indonesia? Nommensen, atau mungkin sebelum Nommensen sudah ada namanya Munsen. Ya, yang kemudian Munsen dan temannya ini ya namanya orang Batak pada waktu itu. Ya, pemakan manusia kan? Tapi orang Batak yang ada sekarang adalah orang Batak yang diberkati dengan luar biasa. Udah berbeda sekali loh. Kalau zaman dulu sempat orang Batak dipukul Bapak Ibu, darahnya pun diminum. Tapi sekarang karena Injil, orang Batak dipukul pun dia bilang begini, Tuhan memberkati. Apalagi kalau orang Batak yang sudah ada di GBI Tebing Tinggi baik-baik semua. Pokoknya kalau saya sebut orang dari Sumatera Utara sana, Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, Pakpak, Kepulauan Nias, ya Pak itu Dairi. Nias, mana lagi Melayu, Deli. Pokoknya semua yang dari Sumatera Utara sekarang itu berubah. Amin. Istilah kambing di kampung sendiri, banteng di perantauan itu bukan menjadi kepremanan yang ditonjolkan. Tapi kambing di kampung sendiri dulu kenapa? Karena kambing suka nanduk di kampung, sekarang jadi banteng di perantauan. Banteng yang selalu tenang. Enggak ada yang amin ya. Sekarang kan orang Sumatera Utara itu banteng di perantauan, betul? Yang dimaksud banteng itu tidak bicara lagi tentang premanisme, tetapi bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan. Amin. Bantengnya Kristus sekarang. Kok enggak ada yang haleluya lah ini saudara-saudara. Bilang sama-sama kiri kanannya, sekarang kita bantengnya Kristus. Banteng yang sudah diubah, amin. Walaupun diganggu tidak akan pernah mengganggu kembali. Karena bantengnya sudah berubah. Haleluya. Kalau ada enggak yang mustahil bagi Tuhan? Bapak Ibu ingat di Bahteranu? Di Bahteranu itu ada apa? Singa ada enggak? Harimau ada enggak? Domba ada enggak? Makanan singa itu apa? Domba. Tapi ketika di Bahteranu, domba dan singa bergesekan, singa enggak berani makan domba. Itu bicara tentang kekristenan. Kalau sudah di dalam Tuhan, sesinga-singanya apapun saudara enggak akan makan domba. Banteng yang sudah ada di perantauan ini, banteng yang sudah diubah oleh Yesus adalah banteng yang penuh dengan kasih. Bilang sebelahnya, kambing di kampung, banteng di perantauan. Haleluya. Koko Roberto aja sudah banteng di sini. Ya, Pak Siregar tuh banteng di perantauan, tapi banteng yang dipulihkan di dalam Yesus. Haleluya. Ya, Ibu dokter tuh dulu memang banteng benaran, maksudnya banteng yang garang, yang galak. Ya, karena saya tahu Bapak Ibu dokter pernah cerita. Itu Pak dokter diganggu, Pak dokternya kan udahlah gitu. Tapi Bu dokter yang bawa parang. Betul ya Bu ya, aku nggak ngada-ngada. Ibu dokter yang bawa parang panjang, mana kalian? Itu di Senyerang kejadiannya, di daerah yang katanya seram kan. Bu dokter yang bawa parang. Tapi sekarang itu tidak akan terjadi lagi. Karena Yesus sudah mengubah, amin. Itu banteng yang dulu dengan banteng yang sekarang sudah berubah. Kenapa? Karena Yesus yang memulihkan. Jadi saudaraku lihat, luar biasa. Munsen yang tadinya datang itu dimakan sama orang Batak.
Ya, lalu kemudian datang lagi no mention melalui karya Roh Kudus orang Batak. Ya, Injil di Sumatera Utara dimulai dan dari Sumatera Utara Injil mulai mengalir ke seluruh Indonesia dan lama-lama semua Asia dijangkau oleh Injil. Itu kenapa? Karena ada orang Eropa, orang Barat, orang Makedonia diubah oleh Tuhan, lalu kemudian menginjil ke Asia. Begitu gampang orang Asia menerima Injil itu. Sebaliknya mungkin kalau tadinya orang Asia yang memberitakan Injil ke Eropa, begitu sulitnya mungkin. Kenapa? Karena mungkin IQ, logika mereka itu di atas logika manusia. IQ mereka di atas rata-rata orang Asia. Tapi sekarang itu semua terbalik karena Injil. Orang Asia sekarang menjadi orang yang diperhitungkan. Haleluya. Bahkan sekarang penginjil-penginjil berbalik dari Asia sekarang yang pergi memberitakan Injil ke Eropa. Kenapa? Karena orang-orang Eropa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sudah asik dengan dunia. Orang-orang, makanya di Eropa pun banyak kejadian apa? Gereja sudah berubah menjadi diskotik. Gereja sudah berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Itu banyak terjadi di Eropa. Maka sekarang orang-orang Asia dipakai Tuhan kembali menginjil ke Eropa. Tapi itulah model. Kenapa? Saya tadi berpikir kenapa kok Tuhan sempat menolak Paulus dan Silas. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu ada maksud yang luar biasa ya untuk dikerjakan dalam hidup Paulus. Ya, ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk pemberitaan Injil supaya lebih mudah semua orang bisa menerima Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, 2 kali ditolak. Dan sekali lagi kalau saya mau sampaikan kepada jemaat sekalian, ya, kerinduan hati Roh Kudus, dia rindu punya relasi sama seperti apa yang dilakukan Paulus, yang dilakukan Silas, serta jemaat mula-mula. Mereka itu memberikan contoh tentang eratnya hubungan mereka dengan Roh Kudus. Saking eratnya hubungan mereka dengan Roh Kudus, begitu mudahnya mereka mengubah langkah, mengubah perjalanan mereka. Dan saya percaya orang yang erat dengan Roh Kudus, dia juga bisa mengubah gaya hidupnya. Mengapa kita tidak mau berubah Bapak Ibu? Saya banyak temukan orang, mengapa sulit berubah? Jawabannya mudah. Karena orang itu tidak erat dengan Roh Kudus. Kenapa? Yang bisa membuat kita berubah bukan pendeta. Yang bisa mengubah, ya pendeta gembala adalah alat yang dipakai Tuhan. Memimpin, mengarahkan, menasehati. Tapi yang membuat saudara berubah bukan saya. Yang membuat saudara berubah bukan Bapak Sintua. Yang membuat saudara berubah bukan Ibu Sintua. Yang membuat saudara berubah bukan para pengerja. Yang membuat saudara berubah bukan pembina. Bagi pemuda mungkin bukan pembina pemuda. Ya, walaupun Pak Dokter sebagai pembina pemuda, Pak Yobel sebagai pembina pemuda ngomong ABC. Kalau enggak saudara erat dengan Roh Kudus, Anda tidak akan pernah bisa berubah. Sama seperti jemaat. Ya, mungkin ketika Bapak Gembala udah sampaikan khotbah dan saudara menutup hatimu, menutup telingamu dan engkau tidak erat dengan Roh Kudus, engkau tidak membuka hati seperti lagu itu, ku buka hati tuh jamahanmu. Ketika engkau enggak buka hati untuk jamahan Tuhan, engkau akan sulit untuk mengalami perubahan. Dan Bapak Ibu catat satu hal, orang Kristen itu ciri khasnya ialah berubah terus menerus. Masih ingat Bapak Ibu kata berubah di situ tertulis dalam bahasa metamorfosis, mengalami perubahan yang signifikan dan terus menerus. Ya, dari telur berubah menjadi ulat, lalu dari ulat berubah menjadi kepompong, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Model perubahan kekristenan itu semakin hari semakin membaik. Semakin hari semakin membaik. Jangan kebalikannya. Semakin hari makin menurun. Tadinya sudah melayani, menurun. Jemaat biasa. Emangnya ada jemaat luar biasa ya saya pikir. Aku jemaat biasa aja lah Pak. Emangnya ada jemaat luar biasa di GBT Binting gini? Ada nggak di sini jemaat luar biasa? Hanya Yesus yang luar biasa. Amin. Berubah. Menurun. Besok lagi menurun lagi. Dari seorang yang melayani contohnya enggak melayani. Dari enggak melayani enggak jadi pengerja. Dari enggak jadi pengerja jadi jemaat biasa, akhirnya enggak jadi jemaat.
Nggak jadi jemaat, nggak jadi anak Tuhan. Nggak jadi anak Tuhan, iblis punya. Menurun terus. Ya, itu di luar sana kejadiannya. Kalau di jemaat GBI Tebing Tinggi saya percaya perubahannya ke arah yang lebih baik. Amin. Nah, saudaraku, tanda bahwa orang erat dengan Roh Kudus itu ada 3 menurut ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama ayat yang keempat dan 5, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 tadi. Yang pertama saya bacakan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul. Ya, dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlah mereka. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ciri-ciri orang atau tanda-tanda orang yang erat dengan Roh Kudus. Pertama, orang itu mudah diajak untuk sepakat. Orang itu sepakat dengan tim pelayanan, sepakat dengan Roh Kudus. Lihat, Paulus dan Silas bersama jemaat mula-mula. Itu mereka tuh benar-benar memberi hati ketika Paulus mengatakan A, mereka sama-sama sepakat. Bapak Ibu, yang melihat penglihatan siapa? Yang melihat Tuhan, yang melihat Roh Kudus menghadang mereka itu siapa? Tadi. Sulit tak kalimat saya ya? Yang melihat penglihatan, di mana dalam penglihatan itu Roh Kudus bicara kepada dia, itu siapa? Paulus. Apakah mereka dalam pelayanan itu, apakah yang mereka melakukan perjalanan itu hanya Paulus? Tidak. Ada siapa? Ada Silas dan beberapa tim, betul nggak? Yang melihat penglihatan hanya Paulus kan? Jadi yang Roh Kudus ngomong hanya kepada Paulus. Coba kalau Paulus ngomong gini, rekan-rekan, sorry, kenapa? Roh Kudus halangi kita pergi ke Asia. Tiba-tiba Silas bilang begini, apa malu-malu doh. Bapak Ibu paham maksud saya ya? Makanya kadang-kadang ketika gembala ngomong, ada nggak jemaat gitu? Alah, nggak usah didengar-dengari Pak Gembala, ada nggak? Di luar ya, di luar sana ya. Kalau di GBI nggak ada ya. Sejauh ini yang saya tahu jemaat yang beribadah di GBI Tebing Tinggi, terdaftar ibadah di GBI Tebing Tinggi adalah jemaat yang dengar-dengaran. Sejauh ini, menurut saya ya, kalau menurut saudara nggak tahu. Ya, coba tiba-tiba Silas begini, Paulus ngomong, kita dilarang loh. Tiba-tiba Silas bilang, alah kau ini sok-sokan. Apalagi Bapak Ibu, Silas itu termasuk pembina Paulus. Jadi Silas itu bukan orang sembarangan. Apa ya istilah kekristenan sekarang tuh mentor. Silas itu mentornya Paulus. Karena Paulus itu kan rasul yang dipilih setelah siapa? Setelah salah satu rasul Yesus berkhianat. Siapa namanya? Yudas Iskariot dan mati kan? Jadi 12 rasul harus tetap dilengkapi. Ada tadi Matias, lalu dipilih kembali Paulus oleh Tuhan secara khusus. Nah, Paulus itu adalah rasul yang paling maksudnya bukan umurnya, tapi dia rasul yang termuda, yang terbaru. Tapi kok tiba-tiba jadi pemimpin? Makanya Silas itu mentornya. Ibaratnya nih, ibu apalah katakanlah, ibu Opung Gulo sebagai mentor di ITB 2. Tiba-tiba di ITB 2 itu katakanlah Bapak Gus Panto, Paulusnya. Ibu Gulo, Opung Gulo itulah Silasnya. Bayangkan, berjalanlah Bapak Gus Panto dengan Opung Gulo. Harusnya yang lebih senior siapa nih? Opung Gulo. Tapi Tuhan ngomongnya ke Paulus karena memang Paulus dipilih khusus. Lalu Pak Gus Panto bilang, Opung Gulo, Ibu Sintua, Tuhan bilang kita tidak boleh jalan sini. Opung Gulo bilang apa? Yang pemimpin kau atau aku? Bisa nggak sih? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Tetapi apa yang kita temukan ketika Paulus berkata Tuhan melarang kita ke Asia, Silas dan tim yang lain oke saja. Inilah yang saya katakan orang karena erat dengan Roh Kudus. Sehingga ketika
dalam sebuah tim itu ada karya Roh Kudus, ada perkataan Roh Kudus, mereka langsung sepakat. Di gereja ini Bapak Ibu sangat dibutuhkan kesepakatan. Bapak Ibu, kalau kita nggak akan pernah sepakat, sulit untuk berkembang. Sorry, ini di luar konteks, saya tiba-tiba diingatkan. Boleh bantu dulu Bang Muel 2 Raja-Raja 6 ayat 1. Ada satu kejadian di zaman Elisa. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, Bapak Ibu silakan ya, perhatikan, konsentrasi untuk firman Tuhan. Saya kemarin diberkati Bapak Ibu di Surabaya. Saya pikir apakah perlu dibuat begitu di jemaat ya. Jadi kan kami waktu seminar dikasih bed. Ya, dikasih bed. Karena ballroomnya itu terlalu dingin. Jadi memang nggak tertahan untuk buang air kecil. Saya baru tahu selama berapa sesi di Surabaya, baru kali itu saya keluar. Jadi baru saat itu saya keluar di pintu, mau ke kamar mandi. Tiba-tiba dihadang sama panitia. Om. Kenapa? Minta bednya Om. Name tag-nya. Untuk apa? Begitu biasanya Om. Biar nggak kabur. Saya pikir bagus juga ini dibuat di tengah-tengah jemaat ya. Jadi biar nggak keluar masuk name tag-nya, jadi masuk ke gereja pakai name tag semua. Tiba-tiba kalau ada yang ke kamar mandi ditahan sama Aser. Lalu dicatat berapa lama dia di luar. Iya loh, dicatat. Om mau kemana? Mau ke kamar mandi sebentar. Oh iya Om, dicatatnya. Jam sekian. Ya saya jadinya cepat-cepat lah, maaf habis buang air kecil langsung pulang lah. Dicatat saudara. Langsung pulang. Oh ya Om pas 3 menit. Dihitung saudara. Kira-kira Aser perlu gak ini? Mak Tuo digituin? Oh perlu, boleh. Nanti Ibu Sintua nanti bikin name tag-nya ya. Jadi semua jemaat pakai name tag. Haleluya. Saya pikir ini luar biasa. Ya padahal yang jaga di pintu itu kan jemaat. Ini kami para pendeta kan. Tiba-tiba ditangkap saudaraku. Om mau kemana Om? Mau ke kamar mandi. Tahan name tag-nya dulu Om. Loh kenapa ditahan? Saya kan kaget gitu. Iyalah Om. Biar tahu nanti berapa lama Om di luar. Ternyata itu pendisiplinan yang sangat penting. Dan aku lihat Bapak Ibu, ternyata karena digituin gak ada satupun yang keluar masuk lagi khotbah. Hanya saya. Itu pun langsung bertobat sekali itu aja. Itu karena udah gak tertahan pas di atas kepala saya AC Bapak. AC yang atas itu kan. Ibu Gembala bilang Bapak geser aja lah terlalu dingin. Pas ke ubun-ubun saya saudara. Jadi bawaannya mau buang air kecil terus. Saya pikir bagus juga ini dibuat Nio Pungglola nanti yang berpikir bagaimana caranya ini. Ya. Nah oke, Bapak Ibu. Sekali lagi ini kan bicara tentang kesepakatan. Nah kita lihat dulu di mana tadi 2 Raja-Raja pasal 6. Lihat ya pada ayat 1. Pada suatu hari berkatalah Rom. Siapa yang berkata? Rombongan ini sendiri atau lebih dari satu? Pasti banyak ya. Kepada Elisa. Elisa itu nabi besar. Jadi rombongan itu nabi-nabi kecil atau anak-anak Tuhan pada waktu itu. Cobalah lihat tempat tinggal kami dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Tempat tinggal kita ini udah terlalu sesak. Sama seperti contohnya hari ini saya bilang gereja ini sudah terlalu sesak. Contohnya. Ya. 2, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Bapak Ibu dari kalimat ini apa yang kita dapat? Kesepakatan, betul nggak? Dan kesepakatan itu dimulai dari Elisa sebagai gembala atau dimulai dari rombongan? Rombongan. Jadi memang Bapak Ibu saya pikir penting sekali kalau ide-ide itu berasal dari rombongan, berasal dari jemaat. Lalu bukan begini. Pak Gembala ada ide kami. Begini. Oke bagus. Ya
Bapak Gembala kerjakanlah. Yang sering terjadi di gereja ini gitu. Contoh lapangan. Contoh di lapangan. Ini sepakat nih mau bikin lapangan parkir. Oke, siap, puji Tuhan. Yes, Bapak Gembala kerjakanlah. Nah gitu kan? Itu contoh, bilang dulu sebelahnya itu contoh. Dan itu banyak hal. Saya udah lama loh ngomong, gereja ini udah terlalu sesak. Tapi satu pun yang punya ide ini nggak pernah bicara. Apa yang mau kita buat Pak Gembala? Karena yang diharapkan Bapak Gembala lah tukangi sendiri. Salah nggak itu? Nggak salah. Cuma memacu dari kejadian ini, kenapa reaksi, kenapa itu semua bisa terlaksana dengan cepat? Karena rombongan itu punya ide, tapi rombongan itu bilang apa? Coba ulang lagi. Ayat yang kedua, 3-2 ya. Baiklah, enggak dibilang begini, baiklah Elisa pergi cari sendiri kayunya, kerjakan sendiri. Enggak ada kan? Apa katanya? Baiklah kami. Artinya ada kesepakatan antara kita. Bekerja sama satu dengan yang lain. Bukan begini. Saling mengharap, biarlah Bapak Guspanto nanti adanya di situ. Yang Bapak Guspanto berpikir, biarlah adanya nanti Bapak Yobel di situ. Ya, Amang Samuel Tobing berpikir, toh mak, kalau nggak datangnya aku sendiri, masih banyak yang lain. Nah, semua jemaat berpikir begitu. Masih banyak yang lain. Akhirnya semua berpikir begitu, yang masih banyak ini satu pun nggak datang. Nah, ide yang lebih bagus menurut firman, baiklah kami. Akhirnya waktu katakan baiklah kami, Elia bilang pergilah silakan, monggo. Akhirnya rombongan itu pergi. Coba lihat ayat 3. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baiklah aku ikut. Baiklah aku akan, coba dicatat baik-baik di Alkitabnya. Kalimat itu digarisbawahi di Alkitabnya. Baiklah aku akan ikut. 1, 2, 3. Coba kalau ini terjadi di gereja, itu namanya berat sama dipikul, ringan kita jinjing sama-sama. Nah masalahnya ketika ada sesuatu yang mau dikerjakan di rumah Tuhan, kalimat ini nggak muncul. Baiklah, aku akan ikut. Yang ada adalah, toh mak, yang lain masih bisanya mereka kerjakan. Aku sibuk, aku bekerja, aku lagi punya tugas, aku lagi begini. Memang sebuah kemajuan yang bicara tentang kesepakatan, ini harus ada kalimat ini. Coba catat baik-baik di HP-nya. Di HP-nya kan punya catatan enggak? Ada kan? Catat dulu di situ saudara, biar jangan lupa. Tulis di situ besar-besar, baiklah aku akan ikut. Udah dicatat? Atau nanti pulang dari gereja. Nanti HP saudara pulang gereja saya cek satu-satu ya. Udah dicatat belum? Baiklah aku akan ikut. Coba sama-sama, baiklah. Nah ini yang disampaikan oleh Paulus tentang sebuah kesepakatan. Oke, kita nggak usah lanjut karena di bawahnya itu nanti mujizat terjadi. Di mana mata kapak mereka tenggelam, tiba-tiba Elisa melemparkan apa? Masih ingat kisah ini? Boleh dong dia guru-guru sekolah minggu diceritakan ya kepada anak-anak, bagus ini. Ya, lalu Elisa melemparkan kayu di atas mata kapak yang tertenggelam itu, lalu mata kapak itu naik ke atas, mujizat terjadi. Itu kisahnya nanti. Tapi yang saya mau catat itu, rombongan itu, jemaat itu berkata, tempat ini udah terlalu sesak. Marilah kita pergi, kita cari kayu satu-satu orang. Bapak Ibu lihat nih kalimat ini. Ini bicara tentang gotong royong, kesepakatan. Baiklah kita masing-masing membawa satu balok. Coba kalau jemaat bilang begitu. Baiklah kita bangun gereja ini, masing-masing kita bawa satu balok. Kalau memang itu rumah papan. Nah kalau sekarang gereja batu apa? Baiklah masing-masing kita bawa berapa sak semen. Jika ini terjadi, Bapak Ibu, semua pekerjaan Tuhan seberat apapun bisa kita kerjakan. Haleluya. Saya tertarik sekali kemarin
Waktu acara kami, laporan panitia. Lalu di laporan panitia itu adalah salah satu gereja di Malang memberikan sumbangan 407 juta. Lalu gembalanya ngomong gini, sebenarnya 407 juta ini kami sumbangkan untuk acara ini. Bisa sebenarnya kami bangun gereja di Surabaya. 407 juta lumayan loh. Lumayan gak 407 juta? Tapi hanya untuk sumbangan supaya hamba-hamba Tuhan bisa menginap di hotel. Hamba-hamba Tuhan bisa makan, minum. Itu jemaat itu sepakat nyumbang. Salah satu, saya bilang, 407 juta kalau disumbangkan GB tebing tinggi udah jadi gereja baru. Tapi gembalanya bilang begini, sebenarnya saya bisa gunakan ini untuk membangun gereja. Di Surabaya ini, di kota Surabaya, karena dia gerejanya di Malang. Nah, itu kurang lebih 2 jam. Sebenarnya bisa, tapi karena menurut saya persekutuan tubuh Kristus ini mempersatukan para gereja-gereja, mempersatukan para pendeta-pendeta itu susah. Ya, makanya kami jemaat sumbangkan yang 407 juta ini kami persembahkan supaya gereja-gereja dari interdenominasi bisa berkumpul, gereja-gereja dari interdenominasi bisa berdoa bersama-sama karena ini kerinduan hati Tuhan. Saudara, saya pikir ini gereja luar biasa. Dan acara itu mereka ternyata baru kali ini kami ikut. Acara itu mereka bisa lakukan sekali 3 bulan. Wah, saya pikir nih pantas orang ini diberkati dengan luar biasa. Ya, kesepakatan. Amin. Ya, Paulus dan Silas dikatakan memberikan keteladanan tentang kesepakatan. Mereka berjalan berkeliling menyampaikan keputusan ya bersama dengan rasul dan para penatua. Bapak Ibu, di dalam sebuah keputusan memang terkadang muncul yang namanya godaan dalam pelayanan untuk membuat agenda sendiri, betul? Pasti muncul. Maunya saya begini, pasti muncul untuk ya, maunya yang terlihat menonjol. Ya, dan seringkali itu mengesampingkan kerjasama tim dan tindakan egois yang lain. Ya, jadi seringkali kerjasama tim itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena keegoisan daging manusia. Tetapi Bapak Ibu catat baik-baik, mereka yang erat dengan Roh Kudus akan membangun kesepakatan dengan rekan sekerja. Jadi kalau erat kita dengan Roh Kudus, kita akan dengan mudah berkata, yes, aku ikut. Coba sekali lagi, ya, aku ikut. Tapi bukan begini. Begini, ada keputusan di gereja. Ya, kami ikut aja, Mang. Tapi waktu kami ikut aja, nggak ikut-ikut. Ngomongnya ikut. Pernah nggak temukan kayak gini? Misalnya di kumpulan, di mana gitu. Oh ya, kami ikut aja, Mang. Tapi giliran tiba-tiba udah diumumkan hasil keputusan. Begini. Udahlah. Kalian aja lah di situ. Nah, Bapak Ibu, ini bukan sikap Kristen. Ya, ini bukan sikap anak Tuhan yang baik. Nah, saudara-saudaraku, kenapa? Karena di dalam kesepakatan Tuhan bekerja. Masih ingat Bapak Ibu Matius 18 ayat 19 sampai 20? Saya baca demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, sekali lagi kalau mau ditampilkan, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Lihat, luar biasa. Jika ada orang sepakat 2-3 orang, kita lebih dari 2-3 orang. Kita ada kurang lebih hampir 70 kakak, belum lagi anak-anak muda yang sudah bekerja. Jadi kalau kita sepakat sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita terobos di kota ini. Bapak Ibu, tolonglah ini jangan hanya didengar para penatua. Saya kemarin udah ngomong, ayo kita buat doa keliling. Yang punya mobil, Pak Dokter, Pak Gaho, Pak Regar, Gembala, atau siapa lagi, Pak Yobel, ya, yang ada mobilnya, yuk suatu kali kita doa keliling, entah sekali seminggu, kita di dalam mobil sambil menyembah, ada yang nyetir sambil kita doain, mungkin mulai dari Jalan Budiman, kita mutar kemana, ya, kita doa keliling, kita doakan, karena kekuatan kita tidak ada yang lain kecuali di dalam doa, hanya Roh Kudus kekuatan kita.
Dan itu bisa terjadi kenapa? Kalau di sini ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memberi kasih. Kasih itulah yang membuat kita bisa berdoa, menangisi satu kota, menangisi satu tempat. Ayo sama-sama kita tangisi kota ini. Ada banyak jiwa di kota ini yang tersesat. Ada banyak jiwa di kota ini yang terhilang. Ada banyak jiwa, saya bilang terhilang, tersesat dan terhilang itu artinya apa? Tersesat artinya dulu dia Kristen. Ya, dulu dia terhilang juga, dulu dia Kristen, tapi sekarang tinggalkan Yesus. Kenapa? Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena wanita, mungkin atau pria, mungkin karena pasangan hidup. Ada banyak orang yang tersesat dan ini semua bisa kita kembalikan hanya oleh kuasa doa. Ayo dong, ya, ini jangan hanya sekedar ini, tapi ayo kapan kita kerjakan? Masing-masing satu mobil, satu gitar. Kita sambil menyembah Tuhan. Ada yang nyetir, yang lain menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita doakan, kita arahkan tangan untuk kota-kota ini. Untuk tempat-tempat kita ini, kita berdoa. Ya mungkin menurut kita, boleh gak itu? Boleh. Gak ada yang mustahil karena Tuhan akan mendengarkan doa. Jika ada orang sepakat 2 atau 3 orang, Tuhan hadir di sana. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2. Haleluya. Ya, tanda bahwa orang erat dengan Roh Kudus ialah memiliki hati yang suka sepakat. Yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 10 gak usah kita baca lagi, nanti sudah dijelaskan. Orang itu, orang yang erat dengan Roh Kudus itu punya kepekaan dengan tuntunan Tuhan. Ya boleh ditampilkan di depan, ya terima kasih. Jadi orang yang erat dengan Roh Kudus itu ada kepekaan gitu. Bukan pekak ya, pekak itu gak dengar-dengar. Peka itu apa yang Tuhan mau itu, ya dia langsung dengar-dengaran, peka gitu ya. Jadi oh ini yang Tuhan mau. Ingat tadi rekan-rekannya Elisa itu, para rombongan, itu mereka peka Bapak Ibu. Dilihatnya, tempat ini udah gak muat loh untuk kita ini. Ini kalau kita tidur rame-rame udah gak muat. Apa yang mau kita kerjakan? Langsung peka mereka, Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Lalu bilang begini, ayo dong kita pergi yuk ke tepi sungai Yordan. Ya, karena pada waktu itu sungai Yordan masih banyak hutannya. Kita ambil balok dong satu-satu. Kita angkat satu-satu, kita bawa, kita bangunkan ya. Coba ada kepekaan, jemaat peka, Tuhan ini gereja sudah gak muat lagi untuk tempat kami. Apa yang mau kami kerjakan? Saudara mulai minta, Tuhan tolong kami, tolong gereja ini, peka. Bahkan saudara bilang begini, Tuhan apa yang bisa kubuat? Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kukerjakan? Supaya suatu kali apa yang kita perbuat itu semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan sebaliknya Bapak Ibu. Orang itulah ke situ. Orang itulah ke situ. Orang itulah ke situ. Bapak Ibu. Suatu kali ketika engkau punya persoalan. Saudara berdoa. Tuhan begini-begini. Tuhan bilang apa? Nah ini maju tusi. Jangan aku. Mau Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita suka bilang apa? Orang itulah ke situ. Orang itulah ke situ. Orang itu. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Ketika kau punya persoalan. Begini-begini Tuhan. Udahlah yang lainlah dulu yang nolong kau. Kalau bukan Tuhan berarti hantu. Tuhan bilang udahlah Tuhan yang lain nolong kau. Karena kau selama ini gitu. Untuk pekerjaanku orang itu dulu ke situ. Orang itu dulu ke situ. Tiba-tiba kau punya persoalan Tuhan bilang yang lainlah dulu nolong kau. Bapak Ibu jemaat. Hampir tertidur? Hampir. Perlu dikasih selimut? Penatua, tolong siapkan bantal. Siapa tahu ada yang sudah mulai ngantuk. Kita harus bersyukur loh kalau ada jemaat mau tidur di gereja. Kenapa Bapak Ibu bilang? Belum tentu di rumah dia bisa tidur kan? Iya. Tiba-tiba di gereja bisa tidur kan berarti gereja jadi anugerah. Jadi berkat bagi dia kan? Haleluya. Berarti mulai minggu depan nih, siapa ini bagiannya ini? Siapkan bantal dan selimut. Ya, kalau ada kira-kira saudara lihat matanya udah tarik-tarik, langsung dekatin, langsung bilang begini, Pak bantalnya.
Lalu ambil selimutnya. Mungkin Ibu Grace kayaknya ini yang cocok ini. Langsung kasih. Pak, selimutnya Pak dipakai. Lumayan kan? Khotbah kan 1 jam nih. Lumayan kalau orang tidur 1 jam, enak dak? Enak, ya udah enak itu, nanti bisa kerja lagi. Kalau bagi kami yang bisa nyetir mobil, itu tidur 1 jam itu sudah sangat berharga. Lagi ngantuk sekali, tidur 1 jam. Sampai pules. 1 jam itu udah enak itu. Siapa tahu semalaman di rumah gak bisa tidur. Kan di gereja kan pakai AC. Jadi bisa tidur. Nanti pelan-pelan pelayan dekatin. Bantalnya Pak, jangan lupa. Haleluya. Amin. Ya Bang Yobel, tugas mulai itu. Enggak usah, tugas dia main musik aja. Nanti kayak kata Koko, jangan semua talenta diambil. Ya. Nah, saudara-saudaraku, peka terhadap tuntunan Tuhan, ya. Ada frasa penting ya, di sini dikatakan apa? Roh Kudus mencegah mereka, Roh Yesus mengizinkan mereka, mencegah di sini, mengizinkan ke sebelah sana. Saudaraku, ini bicara tentang kepekaan dan hasilnya Bapak Ibu, tuntunan Tuhan dinyatakan melalui penglihatan. Ayat 9. Coba tadi lagi ayat 9. Enggak apa-apa, kita baca ulang. Sabra Rasul 16 tadi ayat 9-nya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang, lihat, ke Asia ditolak. Ke daerah, apa tadi? Frigisia ya? Ayat yang ke-7. Misia. Ke daerah Misia ditolak Roh Yesus. Tiba-tiba dapat penglihatan di ayatnya yang ke-9, di mana ternyata ini maksud Tuhan. Di malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya apa? Katanya, menyeberanglah kemari, help us, tolong kami. Ternyata memang ya, walaupun tadi gak masuk dalam otak Paulus atau otak Silas dan rombongan, saudara, mau berjalan ke arah Misia juga ditolak. Tapi justru Roh Yesus mengarahkan ke sebelah sana. Oh, ternyata di situ ada yang harus dikerjakan. Di mana orang-orang itu meminta pertolongan. Dan puji Tuhan, Alkitab berkata, ketika Paulus, Silas dan rombongan masuk ke kota itu, orang-orang yang minta tolong itu tertolong oleh kuasa Roh Kudus. Kadang-kadang gitunya hidup kita. Makanya Bapak Ibu gini, kalau misalnya ada yang saudara rencanakan gak jadi, jangan langsung putus asa. Padahal udah bagus lo kurancang ini. Kok gak jadi? Udah bagus kurancang mau liburan 2 minggu ke Bali. Gak jadi. Udah bagus kurancang ini. Supaya nanti kalau aku tua begini. Gak jadi. Kalau itu gak jadi, ingat, ada maksud Tuhan yang lain. Amin. Dan akhirnya apa dikatakan tadi? Dalam hasilnya ya, ada tuntunan, ada penglihatan. Ya, mereka menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil di tanah itu. Dan puji Tuhan, sejak dari situ Injil diberitakan di Makedonia. Dan dari Makedonia tersebar ke daerah-daerah Eropa yang lain, ke Italia, kemana-mana. Lalu Korintus ya, semua tersebarlah berita Injil. Dan dari sanalah diadakan pembinaan-pembinaan. Dan dari sanalah terbang kembali ke Asia. Ya, masuk ke tanah Indonesia, ke tanah Batak, masuk lagi ke tanah-tanah yang lain. Akhirnya Asia sekarang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Justru sekarang Timur Tengah Bapak Ibu yang dikuasai oleh orang lain. Bapak Ibu bayangkan, awal mula Injil ada di Timur Tengah. Tapi sampai sekarang Timur Tengah itu dikuasai oleh agama lain. Tapi puji Tuhan, Timur Tengah boleh dikuasai oleh agama lain. Tapi Eropa, Asia, Australia, Amerika, Afrika, sebagian besar itu dikuasai oleh Injil. Itu kenapa? Karena ada Paulus yang dengar-dengaran. Coba belajar dengar-dengaran. Jadi ini menurut saya Paulus history maker, sebuah pembuat sejarah yang luar biasa. Ya, makanya dia disebut dengan rasul yang luar biasa. Padahal dia nggak masuk sebagai rasul murid Yesus yang utama, nggak masuk.
Tetapi Rasul Paulus ini dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Kenapa? Memiliki kepekaan akan karya dan kata-kata Roh Kudus. Mulailah Bapak Ibu coba direnungkan di Alkitab ini. Coba mulai Bapak Ibu kasih hatimu di rumah Tuhan. Apalah yang bisa kami buat di gereja kami ini ya Tuhan, tolong aku. Saudara, enggak harus begini. Saudara jangan pernah berpikir, tunggulah Pak. Tunggulah aku jadi pengusaha sukses Pak. Supaya aku nyumbang. Enggak. Kalau itu ditunggu-tunggu, tongkatmu enggak akan berguna. Saudara tahu, ketika bangsa Israel melewati Laut Tebrau, Laut Kolsom. Bapak Ibu tahu, hanya dengan tongkat Musa melakukan itu. Artinya apa? Pakai yang ada padamu. Anak-anak sekolah makanya ketika bilang begini loh nak. Tunggulah Pak aku jadi pengusaha. Enggak usah kau jadi pengusaha. 1.000 rupiah kau kumpulkan untuk misi. Itulah tongkat yang harus kau gunakan. Jangan pernah berpikir tunggu aku menjadi kaya. Kalau aku udah kaya Pak aku pasti perpuluhan Pak. Belum tentu karena orang kalau enggak setia dalam perkara kecil sulit untuk setia dalam perkara besar. Makanya mulai dari hal-hal yang kecil. Bermisi dari hal-hal yang kecil. 2.000 rupiah, 1.000 rupiah gunakan untuk keperluan rumah Tuhan. Jangan saudara berpikir tunggu aku bekerja. Tunggu aku jadi bos. Tunggu aku jadi orang hebat. Tunggu aku jadi punya uang yang banyak. Belum tentu. Karena kalau saudara sudah punya uang yang banyak. Saya banyak lihat Bapak Ibu orang semakin banyak uangnya semakin kikir. Udah banyak saya lihat itu. Mungkin saudara sendiri pun ada melihat itu. Maka Bapak Ibu mulai tekan hatimu. Kenapa? Kalau Tuhan datang kedua kali, semua yang kita punya tinggal di dunia ini. Tidak akan ada yang saudara bisa bawa. Mau saudara punya 5 kilogram emas sampai di sorga nanti, saudara mau buang, malaikat bilang apa? Jangan buang sampah sembarangan. Gak ada gunanya. Gak ada yang saudara bisa bawa. Maka di dalam Matius pasal 7 dijelaskan apa? Kumpulkanlah hartamu di sorga. Mulai berpikir, ide, peka, sepakat. Kedua, peka. Apa Tuhan yang bisa kubuat untuk rumah Tuhan? Mungkin saudara punya ide. Saudara mungkin punya jiwa seni lukis. Saudara punya jiwa seni lukis. Saudara mungkin berpikir, apa ya yang bisa kubuat? Sederhana. Oh, aku mau buat palang dulu di sana, pamflet gereja. Mungkin bisa. Oh, itu kan gak terlalu mahal. Mungkin beli nanti dari Pak Gus Panto atau mungkin di gereja sudah ada. Apa namanya? Plat. Karena engkau punya jiwa seni lukis, saya mau cat, tulis Gereja Betel Indonesia. Biar bisa ditaruh di simpang sana kan. Itu contoh nih, itu ide. Bagaimana supaya orang mengenal rumah Tuhan. Ide lain lagi, apa? Supaya map gereja ini menjadi nomor 1. Saudara tahu nggak idenya apa? Setiap datang ke sini pakai Google Map. Kan saya udah pernah ngomong tuh di grup. Setiap datang ke sini pakai Google Map. Sehingga ketika ditulis orang gereja, GBI langsung nomor 1. Kan sifat Google Map itu kan gitu. Semakin banyak digunakan, dia ratingnya semakin di atas. Coba setiap jemaat, walaupun sudah hafal, pakai Google Map. Titik contohnya dari kilometer 3. Tujuan GBI tebing tinggi, crack, mulai, mulai belok kiri. Padahal udah tahu kan. Nggak usah pun Mbak Google ngomong beberapa ratus meter lagi belok ke kiri. Nggak usah pun kau ngomong, udah tahu aku. Kan udah tahu toh. Tapi semakin sering kita gunakan itu rating map gereja di atas. Nah seperti itu ide. Bagaimana supaya rumah Tuhan itu terkenal. Supaya orang bisa datang dan bisa diajar. Ketika mereka diajar bertumbuh. Ketika mereka bertumbuh mereka bisa menjadi berkat. Itu tujuan utamanya. Amin. Terakhir. Ya. Dan kepekaan itu hanya bisa terjadi karena ada kepekaan hubungan dengan dekat dengan Roh Kudus. Terakhir. Yang ketiga ciri orang yang erat dengan Roh Kudus. Katakan sama-sama, sudah muncul di depan, sorry karena layar depan tidak ada. Sudah muncul? Baca sama-sama 3, 2 ya. Taat kepada kehendak Tuhan. Paulus dan Silas, mereka hanya bilang yes. Ketika Tuhan bilang jangan ke Asia, oke. Ketika mereka berjalan menuju Misia, Roh Yesus bilang jangan dari sini, oke.
Masuk ke sebelah kanan. Oke. Belok ke kiri. Oke. Belok ke kanan lagi. Oke. Lompat paret. Oke. Kalau Tuhan yang ngomong. Tapi suruh lompat paret, kalau yang ngomong suaminya jangan. Apalagi paretnya 5 meter, tenggelam saudara. Taat kepada kehendak Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka sebenarnya ingin memberitakan Injil di Asia. Saya udah ngomong tadi di awal. Tapi rela berubah karena petunjuk Tuhan. Dan meskipun rencana kita baik Bapak Ibu, seperti ya saya udah ngomong tadi. Meskipun rencana kita ini mau pemberitaan Injil ini Pak. Tetapi Tuhan bilang no, ya jangan. Ya. Ada satu ayat akhir terakhir, boleh dibantu Bang? Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita harus perlu taat kepada kehendak Tuhan. Meskipun kadang-kadang apa yang kita rencanakan harus berubah. Catat Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ini. Yuk sama-sama kita bacakan 3, 2 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Lihat. Ya karena memang jalan kita bukan jalannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan itu jalannya Tuhan enggak? Halo Bapak Ibu jemaat. Jemaat. Melayani Tuhan itu keinginan Tuhan enggak? Mundur dari pelayanan keinginan Tuhan enggak? Nah itu udah tahu sendiri. Kadang-kadang kita udah tahu tapi enggak mau tahu kan? Berdoa, menyembah, memuliakan Tuhan itu keinginan Tuhan enggak? Ya itu. Tapi kadang-kadang kita tidak lakukan. Ya. Terus ayat 9, 3, 2 ya. Seperti sama-sama Bapak Ibu biar kita sama-sama diberkati 3, 2 ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu berbeda Bapak Ibu. Makanya gini, kalau suatu saat Anda masuk dalam fase yang seperti saya sebut tadi, engkau sudah punya rencana, engkau sudah punya program, maunya begini, maunya begitu, tapi tiba-tiba itu semua kosong. Tiba-tiba itu dialihkan. Saudara jangan marah, saudara jangan bilang, aduh gimana ini Tuhan. Saudara bilang begini, Tuhan apa yang kau mau dari semua kejadian ini? Apa rencanamu Tuhan? Apa kehendakmu Bapa? Itu yang perlu kita lakukan. Amin. Amin jemaat Tuhan. Dan kesimpulannya mereka yang erat dengan Roh Kudus bersedia mengorbankan agenda pribadi untuk kepentingan bersama, kepentingan Roh Kudus, serta bersedia berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita menjadi jemaat Tuhan yang erat dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini dan sepanjang bulan ini, izinkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Kita nanti akan naik dalam tanggal berapa itu? Hari kenaikan tanggal 9 ya. Kita ibadah itu hari kenaikan Roh Kudus ya, biarlah tanggal 9. Ini tanggal berapa? 5 ya. Jadi ayo kita minta di hari kenaikan ini, kita minta begini. Tuhan curahkan rohmu, aku ingin menikmatinya. Ketika kita erat dengan Roh Kudus, saya percaya ketaatan itu akan menjadi bagian kita. Haleluya.